depannya Pak ya. Kita sambut dulu teman yang lain yang mau bergabung, silakan ya. Ya, Pak Ibnu. Pak Ibnu, selamat malam, salam Maranatha. Ya, halo, selamat Pak malam Ibnu. Pak Bom. Ya, Ya, selamat malam. selamat malam Pak Bom. Ya, Selamat terima malam, kasih Pak silakan. terima kasih untuk apa ya, untuk izinnya untuk masuk. Nggak apa-apa. Oke. Iya. Saya Muslim Pak. Oh, silakan, silakan ya, silakan. Iya, Silakan, oke, Pak. ya terima kasih Pak. Ya ingin menyampaikan saja Pak Bom. Intinya sih kalau memang mengenai apa ya, temanya mengenai ini apa ya, apa yang disalibkan gitu Ya, Pak, atau gimana Yesus. tadi aku Ya, lupa. Yesus Betul, betul. disalibkan, mati dan Oke. bangkit. Sedangkan Isa kan Mm-mm. tidak disalibkan. Ya, Betul, 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 betul. Iya, ya. Iya, saya pikir sih ya berarti sudah clear sih Pak, dalam artian tidak ini. Jadi kan kalau keimanan Kristen apa namanya, apa itu Yesus gitu kan. Kalau di Islam yang disalibkan adalah orang yang diserupakan dengan Yesus atau Nabi Isa. Saya nggak tahu di penjara tersebut, saya nggak tahu. Mungkin intinya kan ya Allah Maha Kuasa lah Pak untuk segala sesuatu kan. Ya intinya sih ya intinya keimanan Kristen seperti itu. Saya tidak mau mengotak-atik kan, begitu ya Pak Bom ya. ya, Kalau dari Islam ya seperti ini dalam artian tapi intinya persamaannya adalah bahwa Yesus atau Nabi Isa akan turun kembali ke dunia. Itu saya pikir persamaannya di situ sih Pak. Seperti itu Pak Bom. tapi Ya. persamaannya Saya bisa tanggapi Pak. Saya bisa Pak Bom. Maaf. boleh. Maaf Pak Ibnu, 1000 kali maaf ya. Siap, Kita tidak Pak, pernah siap. mengakui, ya kita mohon maaf, kita tidak pernah mengakui Isa. Ya, jadi karena apa? Karena Isa itu bukan Yesus, Pak. Yesus itu juga bukan Isa. Terkecuali Isa itu Tuhan, pasti Yesus. Tapi kalau Isa bukan Tuhan, berarti bukan Yesus. Itu aja gampangnya. Jadi jangan, saya juga sering kali kan kalau bertanya sama teman-teman Muslim ya, udah kita kan Tuhannya sama. Oh maaf, Tuhan kita beda juga. Kita berbeda Pak. Ya berbeda. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya tidak mau pribadi, saya tidak mau disamakan Isa itu adalah Yesus. Lain Pak. Makanya kalau Isa itu diserupakan entah sama siapalah, kemudian diangkat, ya silakan itu imannya. Tapi bukan Yesus. Betul. Ya, tapi maksudnya Iya, Bapak betul, juga betul, mohon betul. maaf juga, jangan Yesus Bapak tarik-tarik ke Isa. Gitu loh. Isa aja. Isa bukan Yesus. Mohon maaf, Isa bukan Yesus. Ya, Yesus, oke. Yesus. Oke. Ya, gitu. Oke. Supaya enak kita juga, Pak. Itu betul Pak, betul. Ya. Cuman terima kasih, Pak. iya betul, makanya ini dengan Pak Riwawa apa ya? Iya. Betul Pak. Ya saya setuju lah Pak Lamantan. Saya pikir kita kembali ke keimanan masing-masing. Cuman memang Betul. ada beberapa yang apa ya? Jadi kan memang karena gini Pak Riwawa. Karena kan gini Pak, mungkin narasi besarnya Pak ya, kalau boleh sedikit saya cerita Pak ya, narasi besarnya gitu. Silakan Pak, silakan. Sebenarnya kan gini Pak, ini kan tiga agama ini kan agama samawi Pak, ya kan? Apa namanya, Yahudi, ada Kristen, ada Muslim. Oke lah, kita katakan Muslim tidak dianggap lah sebagai seorang Kristiani. Kita katakan gitu Pak, kita katakan seperti itu. Saya pun tidak masalah ketika agama ini tidak dianggap oleh, saya pikir tidak masalah. Cuman memang dari literasi Islam ataupun dari hadis-hadis Nabi pun yang kita tangkap ya memang sebenarnya jalan ceritanya hampir sama, cuma beda nama gitu Pak. Beda nama dan beda beberapa kejadian-kejadian yang sedikit agak berbeda seperti itu sih Pak. Ini aja sih. Ya, oke. Ya, ini nggak apa-apa Pak Ibnu ini memang nasionalisme ya. Saya mau tanya sama Pak Ibnu. Nggak, bentar Pak Rewa ya, Pak Bom. Iya, silakan. Pak Ibnu,
Kalau Isa Al-Masih Iya Pak, itu siap, siap. ceritanya dari mana Pak? Pak Ibnu, Isa Al-Masih itu cerita dari mana? Dari orang Yahudi atau dari mana? Kan tadi Bapak bilang 3 agama aja. Betul, Saya tahu betul. Iya Bapak. Pak, jadi gini Pak. Betul. Jadi gini Pak. Kita mendapatkan cerita beberapa nabi ya Pak, itu dari Al-Qur'an Pak. Bahkan Ya. saya bisa cerita bahwa ada beberapa kisah nabi yang tidak diceritakan di Alkitab dan di Alkitab dan di zamannya Musa. Ada beberapa nabi yang tidak diceritakan di Yahudi, kitab Taurat dan kitab Injil. Ada di Al-Qur'an yang ada Pak. Tapi Nabi mana? kembali ada juga Nabi yang mana? Nabi Nabi Soleh mana? kalau tidak salah Alkitab Pak. itu udah lengkap Nabi Pak. Soleh. Pak, Alkitab itu udah lengkap. Udah lengkap. Ini Pak, Boleh saya mau saya tanya, jawab, nggak usah ke Pak, situ atau? Pak. Ya, bentar Pak, nggak usah ke Oke, situ. Nanti panjang Pak. Oke. Ini Pak, begini Pak. Kalau Isa Al-Masih itu dalam kitab Bapak tidak ada di nubuatan, dalam arti tidak ada dijelaskan dari kejadian, ya, kitab Taurat. Nabi Musa kan Bapak percaya sama Nabi Musa. Nabi Musa kitabnya itu ada 5, kejadian, keluaran, bilangan, ulangan, imamat, ya, 5 kitab. Kemudian kitab para nabi, kemudian kitab Sabur yang kalian bilang Mazmur. Daud itu bukan nabi, dia adalah raja. Oke? Nah, jadi kitab tidak diberikan kepada Raja Daud. Itu ucapan syukur kepada Elohim yang disembah, itulah Mazmur, puji-pujian. Ya. Kemudian nubuatan tentang kalau di kita Yesus, kenapa kita katakan beda? Nah, sekarang Pak ya, ntar saya kasih lihat ya. Kalau di kitab Bapak, yang pertama, minta maaf ya Pak ya, tidak ada penjelasan Isa itu nubuatan. Yang pertama. Yang kedua, ya sudah berbeda. Isa Al-Masih itu ibunya nama siapa Pak? Maryam ya? Betul nggak? Betul Pak Maryam, Pak. Betul. Oke, Maryam. Kedua, apa namanya? Maryam, bentar ya. Maryam itu punya saudara ada nggak Pak? Maryam. Saya nggak tahu Pak, apa nama detailnya untuk Oke. begitu saya Ayo, tidak oke, tidak saya kasih Bapak dulu, bentar Pak. Oke, bentar, Pak, saya agak sedikit Halo? ini Pak, saya nggak apa-apa. Ya, oke ya. Halo, Bapak bisa dengar saya Pak? Pak? Ya halo Pak Momom, iya gimana Pak? Iya halo. Nah, oke. Maryam itu punya saudara bernama Musa dan Harun. Betul nggak ya? Betul Pak ya. Nanti Bapak tanya, Bapak punya inilah guru. Musa dan Harun Pak. Oke. Ini Bapak mau cerita kebenaran ini. Maryam punya saudara. Ini Isa punya mama loh, Maryam. Kalau di kita itu Maria. Oke, Maria ini kalau di kita Maria punya saudara cuma satu perempuan, namanya Maria juga. Ya, Maria ya ibunya apa? Ini Yohanes. Oke, jadi gini. Saya mau tanya dulu, Pak Maria. Sebentar. Ini Pak Bombong. Ini. Oh ya, Apa ini ya? Badi. Sebentar. Ya, sebentar. Jadi gini, Maryam ini punya, sebentar ya, Maryam, Bapak ini kayaknya belum tahu. Maryam ini punya saudara Musa dan Harun. Mereka bertiga ini punya ayah namanya Imron. Nah, sedangkan kalau baru lahirnya Isa Al-Masih di mana Pak? Menurut Quran. Lahirnya di mana Pak? Oke, boleh saya jawab Pak ya? Boleh. Oke. Jadi gini Pak Bombom, saya pikir untuk detail-detail yang seperti itu, pertama saya kan bukan orang yang mempelajari Alkitab Pak ya. Saya ya belum lah, saya pikir Nah, Al-Quran belum Pak, belum terlalu. Oke Pak. Kalau Al-Quran Pak, setauku ya, ini setauku ya Pak, takutnya saya salah ngomong, setauku yang pernah saya baca, dia tidak eksplisit mendetail Pak, mendetail bahwa apa menunjukkan kota atau, tapi dia adalah anaknya Maryam, ya kan, dan Maryam itu kalau nggak salah itu saya nggak tahu itu anaknya Zakaria atau apa, tapi Al-Quran pun menyebut ada Zakaria gitu. Dan ada juga Imron. Imron juga disebutkan Pak. Bahkan ada surat namanya surat Al-Imron gitu Pak. Ya, berapa ya? Oke. Jadi gini Pak, Maryam punya saudara bernama Musa dan Harun. Musa dan Harun mereka bertiga ini punya ayah Imron. Isa Al-Masih lahir di mana Pak? Bapon Kurma ya?
Betul nggak? Ya, setahu aku begitu Pak, setahu aku begitu, betul, Oke. betul. Bapak ke Israel sekarang. Nah, ini saya kasih lihat ya, kita buka di dalam. Jadi Yesus itu sudah dibuatkan, Pak. Nah, ini di dalam, saya contoh ya, perjanjian lama ya. Nah, ini contoh, Pak. Saya mau kasih lihat dulu. Yesus bukan lahir di kota di kota mana? Yesus itu lahir di kota Bethlehem, Pak. Nih. Nih. Dalam perjanjian lama ya. Ini, Pak. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Nah, kata Bethlehem nih, Pak, artinya rumah roti. Kota Bethlehem ini ada di Israel, Pak. Israel. Israel, khususnya di kota Bethlehem, tidak ada pohon anggur, kurma sedikit pun. Gak ada pohon anggur, kurma di sana, Pak. Kalau di tempat lain ada, tapi khusus di kota Bethlehem gak ada pohon kurma. Itu pertama, Pak ya, udah beda. Ini udah ditentukan di sini kota Bethlehem, itu loh, Pak ya. Nah, kemudian masalah Yesus, kami kenapa katakan anak manusia Tuhan juga? Karena nubuatan semua itu, kalau Pak Bombong menjelaskan, nanti Bapak gini, Bapak kalau ingin pelajari, nonton Pak Bombong punya ada part 1, part 2, itu di hari Kamis yang lalu. Ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu ada part 1 sampai 3. Nah, jadi Isa Al-Masih jelas dengan Yesus beda. Karena Yesus itu anaknya Yusuf secara manusiawi, tapi kan Yesus kan, Maria kan, ibu Yesus kan mengandung kan, memang waktu Yusuf kawin dengan Maria kan, Maria sudah mengandung. Nah gitu. Jadi kalau Maria ibu Yesus itu, kalau di kita punya firman Tuhan, Maria ibu Yesus itu punya saudara perempuan cuma satu, dan Maria punya mama, bapaknya itu namanya Yoakim dan ibunya bernama Ana. Ya, jadi berbeda sekali, gitu loh Pak. Jadi Isa dan Yesus berbeda dari segi itu. Kemudian Isa di dalam kitab Bapak nggak ada murid-muridnya, dijelaskan. Murid-murid Yesus kan ada 12. Nah, yang jadi terus di kitab kita itu tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu ada saksinya Pak. Jadi bukan kaleng-kaleng. Semua itu ada saksinya. Siapa yang saksinya menyaksikan kebangkitan? Yesus datang ketemu siapa, itu jelas semua Pak. Jadi sejenis secara kayak film begitu, skenario-nya tuh ada semua, ada judul-judulnya semua gitu loh, sejarahnya ada. Contoh sekarang perang dunia, Jepang menjajah Indonesia 3,5 tahun, itu kan ada sejarahnya. Nggak mungkin Jepang menjajah Indonesia, sekarang anak-anak sekarang bilang, nggak bisa, Jepang menjajah Indonesia 100 tahun, kan nggak bisa Pak, sejarah nggak bisa berubah. Jadi yang pada intinya Pak, saya bukan mengajak Bapak, Bapak harus kan karena mana yang benar, mana yang tidak benar. Tidak mungkin yang lalu sudah mau disalahkan, karena Yesus katakan, ini Pak ya, karena Yesus katakan anak manusia akan bangkit, mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu apa yang sudah dinubuatkan, bentar ya, apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab Taurat, yaitu Nabi Musa, kitab Sabur, Daud, dan kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, semua begitu Pak ya. Silakan Pak, kalau mau tanya silakan. Yang lain boleh, mau teman-teman mau jelaskan silakan. Halo. Apakah silakan. Halo. Ya, silakan, boleh Pak. Saya menanggapi Pak Bombong? Boleh. Silakan. Habis itu teman-teman yang lain ya, silakan. Oke. Iya Pak Bombong. Jadi ini jadi apa ya? Saya melihatnya gitu Pak Bombong. Memang jadi kayak semacam, ini mohon maaf ya Pak Bombong, saya bilang mohon maaf. Ya. Jadi memang saya pikir kok jadi saya melihatnya bahwa gini Pak Bombong. Barangkali saya salah ngomong ya Pak. Ini barangkali nih. Jadi saya melihatnya karena memang banyak detailing kepada detail ya, secara dalam artian Injil itu, Alkitab itu banyak detail-detail kepada suku bangsa atau kaum Yahudi, dan Al-Quran pun kalau Al-Quran malah berbeda, dia tidak detail kepada satu kaum Yahudi saja, cuma menyebutkan lah. Jadi mohon maaf Pak malah kadang di banyak benak asumsi Muslim. Ini memang bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah Nabi untuk beda. Atau iya, sebentar Pak, boleh saya lanjutkan dulu Pak. Dalam artian ini Tuhan lah, kita katakan Tuhan lah, atau Yesus, tapi hanya untuk orang Yahudi Pak, gitu loh. Karena tadi kan kamu menyebutkan sangat detail ya. Saya jawab ya. Oke. Ini karena Bapak ini persepsi, karena Bapak mendengar dari
dari guru-guru yang nggak punya bisa bertanggung jawab ya, minta maaf. Bapak mungkin yang ini ya, bilang Yesus hanya menyelamatkan domba-domba dari umat Israel ya, begitu ya Pak ya? Ini ya Pak ya? Ini ya Pak ya? Mungkin teman-teman Bapak. Saya pikir bukan Pak, karena memang tadi kan mesti dalam artian detail yang kepada kayak tadi kan menyebutkan ya. Bapak dengar teman Muslim atau Bapak dengar Yesus sendiri yang berbicara? Mau saya kasih tunjuk Yesus berbicara? Dia datang menyelamatkan siapa? Bapak kan tahu Yesus katakan boleh ya? Saya jawab, boleh saya sedikit apa? Oke, jadi gini Pak Bom. Jadi gini Pak Bom. Dalam iman, salah satu iman Muslim, salah satu adalah mengimani nabi-nabi terdahulu atau kitab-kitab juga yang dibawanya gitu Pak. Jadi seorang Muslim yang benar adalah kemudian meyakini bahwa Nabi Isa pun memiliki kitab, yaitu Injil. Musa pun memiliki kitab, ya kan, yaitu Taurat. Seorang Muslim yang benar, tapi ya tetap. Taurat itu apa Pak? Tauratnya apa? Kitab Taurat yang kalian imani, kitab Tauratnya mana? Justru Pak, dalam artian kan karena kita sudah memiliki Al-Quran, jadi cukup mengimani, percaya bahwa oh itu memang Musa memang memiliki Taurat gitu. Oh Isa memang memiliki Injil gitu kan. Makanya kalau kitab Taurat itu, bentar Pak, saya potong dulu Pak, karena Bapak ini sudah ikut Bapak punya guru-guru. Kalau Taurat itu makanya saya bilang Yesus itu mati dan bangkit sudah dibuatkan oleh kitab Taurat, Zabur dengan kitab para nabi. Contoh Yesaya nih, saya lihat ini. Yesaya datang kepada siapa? Nih, saya buka ya. Nih, Bapak punya Al-Quran nggak ada. Kayak begini loh, Bapak paham nggak saya punya bicara ini? Nih, Bapak dengar ya. Yesus itu sudah dibuatkan datang ke dalam dunia, bukan untuk bangsa Yahudi aja. Nih, saya buka nih. Contoh Yesaya. Di Bapak kitab, ini Yesaya kitab para nabi loh. Nanti sebentar saya tunjukkan Yesus sudah katakan. Sudah dibuatkan kitab para nabi. Nih, Yesaya nih. Bapak gimana sih? Bapak jangan pakai nalar kalau firman Tuhan. Nih, Bapak lihat ini. Nih. Seorang anak telah lahir untuk kita. Ini nubuatan loh. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat, Allah ajaib. Ini nih. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nih, Bapak dengar ini. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan menkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah ini, kecemburuan Tuhan alam semesta alam akan melakukan hal ini. Lanjut Pak, saya kasih baca nih Pak. Anak akan lahir, nanti saya tunjukkan di mana lahirnya, nubuatannya digenapi. Sorry. Halo? Tunggu Pak. Oke. Ada ya? Sorry. Maaf ya. Ini Pak. Yang datang ke dalam dunia ini bukan utusan seperti Bapak bilang nabi. Bukan Pak. Di Alkitab itu nggak bisa. Masa kita mau beli mobil Ferrari dari Italia, ada lagi buatan Ferrari dari Cina. Ya jelas Ferrari asli kan dari Italia Pak. Gitu Pak ya, Bapak paham mungkin bahasa saya ya. Nah ini Pak, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ini ia sendiri nih, Tuhan Yesus berarti dia Allah sendiri. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Sejak zaman dahulu kala itu berarti Tuhan. Itu Pak ya. Kemudian Bapak bilang bangsa Yesus katakan dia bahwa dia untuk bangsa Israel aja. Tidak Pak. Yesus setelah mati dan bangkit, Yesus katakan ini loh kepada murid-muridnya loh Pak. Ini ada ayatnya loh. Nih. Nah, ini Pak ayatnya loh Pak. Jadi Bapak jangan dengar orang lain, Bapak bertanya sama kami akan jelaskan. Isa beda dengan Yesus. Nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa Pak. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Banyak Pak, lagi di Markus ini Pak, saya kasih jelaskan ya. Semua, jadi orang Kristen itu paham Pak, bukan orang Kristen
mau baca Alkitab pakai kalen-kalen. Ya bukan Pak, kami itu bukan imani asal imani, kami juga mencari kebenaran. Nih, Markus 16. Ya, ini ya, ini Pak. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Makhluk ini maksudnya bukan binatang, makhluk ini seluruh yang bernapas. Karena di dalam Mazmur tertulis firman Tuhan, harus kembali lagi kita lama lagi. Setiap makhluk yang bernafas itu adalah manusia, karena Tuhan menciptakan Adam serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena Adam itu serupa dan segambar, makanya Lucifer cemburu, dibuang ke dalam dunia. Ya, dia berdosa. Makanya manusia itu yang maksudnya memuji itu adalah keturunan dari Adam. Semua makhluk itu Adam, bukan yang binatang, ya. Kemudian ini Pak, saya sampaikan ini. Nih, Yesus katakan ini Pak. Nih. Ini. Ya, area. Saya udah buka itu. Ini Pak. Yesus kan katakan, dia adalah domba. Nah, ntar Pak. Saya bukannya di Wahyu aja udah. Kalau bangsa Israel Pak, bangsa Israel itu yang menghukum mereka itu 12 suku. Ya, 12 suku Israel itu yang dihukum itu adalah yang tidak percaya Yesus. Yang dihukumnya itu adalah, yang menghukum itu adalah 12 muridnya. Nanti 12 muridnya, karena Yesus katakan di dalam Matius 26 ayat 28. Itu loh Pak. Nah ini makanya kita buka ya Pak ya. Wahyu 7 ayat 9 ini Pak. Nih. Ini Pak, kalau di sini yang menghukum orang keturunan orang Yahudi itu adalah nih. Ini Pak. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ini 12 suku Israel ini loh Pak. Ada ini 12 suku nih. Nih semua nih. Nah, kemudian kami ini orang Kristen ada nih Pak. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Nih ini Pak. Kemudian daripada itu aku melihat sungguh-sungguh. Nanti saya kembali ke Matius. Domba dan kambing akan dipisahkan oleh Tuhan Yesus Pak. Gitu Pak ya. Jadi di situ ada dikatakan dalam Matius 25. Nih Pak. Bapak-bapak bisa jelas ya. Nih. Jadi Yesus itu kan memisahkan, bukan bangsa Israel aja. Ini untuk seluruh bangsa. Jadi Yesus sudah membuatkan Pak. Kalau saya biar jelas, Bapak tercerahkan. Mau Bapak percaya dan tidak, itu iman Bapak. Ya Pak, mau menyampaikan. Nih, habis teman-teman lain ya, semua bergabung. Ini Pak, kami punya Alkitab itu lengkap tentang nubuatan. Bapak mau tanya sampai pagi, kalau saya mau berdoa sama Bapak boleh. Minta pencerahan boleh, saya sampaikan. Bapak diberkati. Ini Pak. Apabila anak manusia datang dengan kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Anak manusia apa? Anak manusia itu siapa? Yesus. Sudah dinubuatkan dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Nah ini Pak. Lalu semua bangsa, ini Pak, semua bangsa, bukan bangsa Israel saja, seluruh bangsa di bumi ini akan dikumpulkan di hadapannya. Yesus akan datang akhir zaman. Ia akan memisahkan mereka dari seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi Yesus akan pisahkan domba dan kambing. Karena Yesus berkata, akulah gembala yang baik, kamulah domba-dombaku. Kalau saya buka lagi Pak di kitab Yeskel ya. Kalau Yesus katakan akulah gembala yang baik dalam Yohanes 10. Nah Bapak lihat ini, saya buka lagi perjanjian lama. Siapa tuh gembala? Bapak lihat ya, nih perjanjian lama. Domba itu siapa? Ini Pak Yeskel. Nabi-nabi Israel ini. Ini Pak, Alkitab itu lengkap Pak. Dimanapun ada lengkap dan baret-baret. Ini Pak, lihat ya, saya baca ya. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Aku Tuhan ini. Ini nubuatan loh untuk Yesus ini. Allah mereka menyertai mereka dan mereka. Kaum Israel adalah umatku. Demikian firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba-domba gembalaku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, kata domba ini Pak, kita masuk di sini Pak. Nih. Nah, apa? Nanti saya jelaskan biar teman-teman juga, Bapak juga mengerti, diberkati ya. Nih. Yohanes 10 ini ayat ini Pak. Nah, ini harusnya nih. Ini aku berkata kepada sesungguhnya ia akan masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu, tetapi dengan membaca tembok ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jadi Yesus itu Bapak gembala domba-domba yang baik ini Pak. Ini Bapak baca terus, kalau mau, Bapak punya Alkitab pasti ada di rumah nih Pak. Kata Yesus ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah ini Pak. Ya, semua orang akan datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Nah, jangan ini nih. Kemudian sini Pak, aku pintu, barang masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk ke dalam keluar dan menemukan padang rumput. Jadi Yesus itu adalah Bapak gembala, seperti Allah tadi. Nah, pada demikian Pak, nih. Ya, sebelum saya buka Yohanes, Bapak lihat ini Matius ini Pak. Nih, Matius ini.
Matius 15. Nih, kalau Bapak, ini yang dipakai oleh teman-teman Bapak menyerang kami. Tapi saya anggap itu. Nih, ayat 24 ya. Nih, Pak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, umat Israel, Pak ya. Nah, itu yang mereka pakai, Pak. Bapak dengar-dengar yang teman-teman Bapak itu. Bapak lihat ini ayatnya nih. Coba di sini. Yohanes 10 ayat 16. Ini Pak, Yesus sendiri katakan ini. Ini Pak. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Saya terjemahkan. Kandang Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Makanya kita mendengarkan, kita pengikut Kristus gitu loh Pak. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, kita kalau lihat sini Pak, Tarias agak cepat sedikit ya. Pak, teman-teman lain sudah gelisah juga. Nah, ini Pak. Di sini Matius 25 yang tadi saya sebutkan dalam ayat 32 Pak, kalau bukan domba tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Maksudnya perumpamaan itu Pak. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang. Pada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nih. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Itu Pak ya. Oke. Teman-teman ada yang mau tambahkan? Silakan. Halo. Ada Pak, silakan. mau nanya Pak. Iya Pak Ibnu. Tadi saya dengar Pak Ibnu bilang Al-Quran itu tidak merujuk kepada suatu bangsa ya Pak ya. Halo Pak Bukan, Ibnu. maksudnya lebih general Pak, lebih general gitu Pak. Lebih umum gitu Pak ya. Enggak, dalam artian kalau jadi gini Pak, intinya kan tadi kan Pak Bobo menerangkan kayaknya lebih detail-detail kepada suku bangsa Yahudi gitu Pak. Ya kan? Oke. Makanya kan aku bilang asumsinya kan akhirnya tertangkap bahwa jangan ya oke lah kita katakan Tuhan lah, Tuhan Yesus lah atau Nabi ya. Kalau tadi kan saya menyebutkan Isa kan tidak terima, oke nggak masalah, saya ikutin aja intinya. Bukan tidak terima Jadi kan, Pak. Memang benar, bukan tidak terima. Bukan tidak terima Pak. Bentar Pak ya. Isa itu Apa beda salah, dengan apa Yesus. salah? Bukan tidak terima, memang beda. Beda Pak. Tidak ada murid-muridnya Pak, gini Pak. Yesus saja bangkit, itu ada saksinya loh. Ada saksinya. Di kitab Bapak nggak ada saksi. Karena saya tanya Pak, Bapak tunjukkan. Tar Pak. Bentar ya. Pak, saya minta sama Bapak tunjukkan di kitab Bapak. Tunjukkan bahwa murid-murid Isa Al-Masih menyaksikan Yesus itu diangkat ke surga, diserupakan. Siapa yang diserupakan? Bapak tunjukkan. Kemudian Isa Al-Masih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong sampaikan sama saya. Kemudian 12 murid Yesus yang menyaksikan bahwa Yesus tidak disalib, silakan. Nanti saya tunjukkan sebaiknya. Oke, silakan. halo? Tunjukkan, Pak. Ya. Oke. Jadi gini Pak Bom. Saya pikir tadi sudah saya terangkan ya Pak. Saya uraikan lah dalam artian pertama mengenai asumsinya kan jadinya kayak semacam bahwa dari detailing kepada suku bangsa Yahudi akhirnya kemudian asumsi seorang muslim kadang banyak lah intinya bahwa ini kok dalam artian ini Yesus ini kok jadi kayak hanya untuk suku bangsa Yahudi Pak. Itu yang pertama. Yang kedua gini Pak Bom, halo bisa ya, saya lanjutkan Pak ya. Yang kedua gini Pak, ketika Anda kemudian kayaknya, ya bukan kayaknya Islam, ya nggak masalah dalam artian untuk saya untuk bisa melihat Injil inilah Alkitab ini gitu kan. Saya cukup mengimani Pak bahwa emang Injil diturunkan kepada Isa gitu kan. Cuman ketika harus Bentar Pak. Halo? Bentar Pak, saya potong dulu, bentar. Tadi Bapak bilang apa? Injil diturunkan kepada Isa ya? Iya Pak. Injil diturunkan kepada Isa. Saya tanya Pak, Injil yang bagaimana? Injilnya mana Bapak bisa tunjukkan Pak? Injil yang bagaimana? Oke. Injil yang Kristen pakai, yang pegang atau yang mana? Oke, makanya saya teruskan dulu Pak ya. Boleh saya teruskan Pak ya? Karena sabar dulu. Jangan Pak, jangan bikin preming. Tetap Bapak memotong kalau nggak lari. Saya mau tanya Pak, Injil yang mana yang Bapak bilang? Injil yang ada di Isa? Karena begini Pak, Injil yang firman Tuhan yang kita imani, itu bukan diberikan kepada Allah atau kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak.
Karena Yesus adalah sang firman. Ini Pak ya, Bapak dengar Pak Bom ya. Bapak dengar ya. Yesus adalah sang firman sendiri. Bapak baca Yohanes 1 ayat 1. Dan firman menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Jadi yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah murid Yesus. Apa perkataan Yesus, itu yang ditulis. Bukan firman jatuh dari langit. Twing. Tidak. Beda Pak. Makanya Bapak bilang, firman Tuhan diberikan kepada Isa. Mana Injilnya? Saya mau tanya Bapak, Injilnya mana? Silakan. Oke, saya lanjutkan Pak. Nah, oke. Nah. Oke. Jadi gini Pak Bom. Saya pikir itu kan yang saya katakan di awal Pak Bom. Jadi saya pikir saya sebenarnya tidak mau masuk ke ranah ini Pak. Dalam artian itu kan kembali ke keimanan masing-masing Pak. Dalam artian kita tidak mau debat di sini gitu Pak. Karena kan kembali ke keimanan masing-masing. Bukan Ketika debat, Pak, bukan debat. Ini loh Pak. Saya nggak pernah ganggu Pak. Mic-nya Pak, mic-nya. Dino. Kasih kuat dulu mic-nya. Kan ganggu Pak. Ya, oke. Kasih Pak, kasih slow, kasih masuk lagi. Mic-nya. Oke. Ini Pak ya. Bapak, kami Kristen juga Pak. Pak Ibno. Pak Ibno, mic-nya dibuka Pak. Pak, mic-nya. Halo Pak Bom. Ya, Pak Ibnu, gini. Tadi Bapak punya headsetnya bagus, kenapa sekarang begini ya? Pak Ibnu. Iya, halo Pak. Pak Ibnu. Kenapa mic-nya Bapak begini? Tadi bagus baru. Headsetnya ya? Berisik sekali. Iya, nggak tahu nih Pak. Jadi gini Pak, kalau Bapak, saya bilang, kalau Bapak percaya Al-Quran Bapak, silakan imani. Tapi kami Kristen juga, Bapak masuk ke sini, kami jelaskan tentang Yesus. Kenapa kita bikin judul Yesus berbeda dengan Isa? Karena segi dari firman Tuhan berbeda. Kalau andai kata Pak, kami cuma tahu itu, minta maaf ya. Tidak ada yang tidak asli lebih benar daripada yang asli. Original lebih asli daripada yang palsu. Minta maaf ya, karena Alkitab itu nggak ada palsunya. Kalau teman-teman Bapak bilang ada Alkitab palsu, saya minta ya buktinya mana? Yang palsu yang mana? Bukunya, kitabnya mana? Karena di mana-mana mobil Ferrari itu dari Italia, tidak ada mobil Ferrari buatan Cina, nggak ada. Ya. Jadi yang asli itu di buatan. Yesus berkata, saksi banyak. Contoh Pak, Bapak nggak bisa tunjukkan di kitab Bapak. Rasul-rasul ya, murid-murid Yesus, pembuatannya di mana, kemudian mereka bersaksi di mana, di Alkitab itu lengkap loh Pak. Mereka bersaksi, kami melihat, kami mendengar, kami meraba. Kalau di kitab Bapak nggak ada begitu. Umpamanya saya ya Pak Bom sekarang Pak ya, Pak Bom saya ngaku tiba-tiba Pak, saya ini juga nabi. Nanti Bapak tanya, siapa yang kasih mandat akan? Saya langsung bilang, Tuhan yang kasih saya jadi nabi. Bapak percaya? Nggak mungkin, kan? Harus ada saksi. Semua nabi Israel itu ada saksinya. Ya. Yesus adalah Tuhan, banyak yang saksinya. Karena dia lahir, dia mati, dan bangkit dari ketiga sesuai nubuatan-nubuatan kita para nabi. Kalau saya mau lihat, kalau orang Muslim yang pintar baru masuk sini, baru saya boleh buka nubuatannya mana. Gitu loh Pak. Kalau yang mereka katanya ahli Alkitab, sedangkan Nandar saja bilang ahli Alkitab, nggak bisa menjelaskan saya tentang Alkitab. Halo? Oke Pak ya?